Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama di Menara Doa ini. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami datang ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh ya Tuhan memberkati kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kami percaya terus Tuhan akan bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarlah Engkau berdaulat di atas doa, pujian dan penyembahan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati menara doa kami hari ini ya Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Oh, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat
sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam bersamamu selamanya. Lebih lagi sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari musik memuji Tuhan, sembah Dia, haleluya. Yang kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, setiap hari di menara doa ini ya Tuhan, kami mau dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari Bapak Saudara mulai angkat suara, kita sembah Dia. Pujilah Dia. Hai segenap umat Tuhan, berserulah kepadanya. Dia Tuhan, ada bagi hidup. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
baik dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan. Kami akan selalu menyembah Tuhan. Engkau layak, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik buat kami. Mari sekali lagi katakan, Engkau layak. Ya Tuhan Yesus, sebab Engkau layak. Kami agungkan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Mari naikkan pujian ini, katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Semaria, haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala Tuhan, terima kasih kami boleh diizinkan ada di menara doa ini. Semakin kami ya Tuhan suka akan menara doa, tinggal dalam hadirat, kami makin kenal Tuhan, kami makin dekat sama Tuhan. Ola bakashini bela bala bala bala. Aku rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Lawat kami semua, Roh Kudus-Ku. Baik kami yang ada di gedung ini, ruangan ini, maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Oh ya la bala 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 bala. Ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus.
berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan kami iman untuk percaya mujizat masih ada. Tuhan, mari Ibu Bapak ambil waktu doa. Naikkan doa-doa pribadi-Mu. Apa yang Kau ingin nyatakan kepada Allah. Nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Ayo saudaraku buka suaranya. Engkau boleh berdoa dan meminta sama Tuhan. Bapak, Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa anak-anak-Mu. Jawab kami Tuhan. Jawab kami. Aku berdoa Engkau berikan hati yang baru buat kami. Roh yang baru buat kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah dari hati kami mengalir ya Tuhan, melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Berikan kami hati yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan, aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau tinggikan Engkau seumur hidupku ya Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu, aku mau melayani-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang sedih Tuhan hiburkan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keluarga mereka. Mereka mengalami ketakutan, sedang takut akan masa depan mereka. Masa depan anak-anak mereka. Tuhan ganti Tuhan. Ya Tuhan, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk bari Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Nah hari ini saudara saya digerakkan ya kan untuk membahas kembali ya tentang hati ya. Saya berikan judul pada khotbah hari ini yaitu hati-hati ya kan. Ketersinggungan itu adalah jebakan iblis. Simple sih tersinggung. Tiap orang pasti pernah tersinggung, pernah ya kan. Nah ada ayat saudara yang saya ingin bagikan hari ini ya kan. Kenapa kok ketersinggungan itu adalah jebakan iblis. Kita akan baca dalam Lukas 17 saudaraku. Ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5 ya. Seharusnya kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yang tiga, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudaraku Yesus, sekali lagi saya mau sampaikan begini saudaraku ya. Ini untuk kita jadi renungan, ini simple banget tapi kalau kita nggak atasi, itu dampaknya besar, kerusakannya besar. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, satu hal yang kita tidak bisa hindari adalah apa saudara? Kekecewaan atau ketersinggungan. Ibu bapak, saudara yang ada di sini, pernah nggak ngalami tersinggung atau kecewa? Pernah? Siapa yang pernah? Coba lambaikan tangan. Kalau saudara ikut secara online bilang, iya saya pernah, saya juga pernah. Apa penyebabnya? Bisa perkataan orang yang nyinggung perasaan kita. Betul saudaraku? Atau sikap daripada orang itu yang melukai hati kita. Atau juga ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan trauma atau luka dalam diri kita. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita di Lukas 17 tadi ayat yang pertama. Yesus berkata saudara, tidak mungkin tidak ada apa? Penyesatan. Ya dalam bahasa Inggrisnya offense. Offense itu tersinggung. Ya,
Dalam bahasa Yunaninya disebut skandalon, ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi di sini coba kita renung nih saudara ya, dalam tiap hari nih. Ya, karena saya tuh menilai, kenapa kok jadi sakit? Kenapa kok gak bisa tidur? Kenapa kok jadi resah? Kenapa kok nggak produktif? Saya menanya. Satu, setelah dicek doa, oh dia tersinggung. Dia tersinggung. Si tersinggung disimpan lalu jadi apa? Kecewa, marah, pahit. Lalu bereaksi kimia di dalam dirinya ya. Saya bisa ngerti. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan ngalami. Tapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita apa? Meresponi. Ya. Kalau hati kita nyimpan ketersinggungan. Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus bilang kita masuk perangkap. Ya, jebakan iblis. Kita hidup dalam kemarahan. Kita hidup dalam apa? Kekecewaan dan kepahitan. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan kata Tuhan ya kan, maka kita bisa hidup dalam berkat. Ya memang ketika murid-murid dinasehatin Yesus, ya kan, kalau ada orang menyinggung perasaanmu, melukai kamu harus ampuni. Kalau dia datang 7 kali, ya 7 kali kamu ampuni. Jawaban murid-murid apa sudah ayat yang kelima? Tambahkanlah iman kami. Jadi artinya apa saudara sini? Ya kan, kemampuan kita mengampuni sangat ditentukan oleh apa saudara? Besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Semakin besar iman kita sama Tuhan. Iman apa sih? Tentang kasih. Iman bekerja karena kasih. Kalau kita bisa lihat dan bisa mengerti tentang betapa besarnya kasih Tuhan. Ya kan? Betapa besarnya Tuhan sudah mengampuni kita. Kita percaya kita sudah diampuni. Sebesar itu kemampuan kita untuk mengampuni. Jadi saudara, saya mau dalami lagi ya. Di sini ada 3 kebenaran penting dari firman Tuhan dari ayat ini saudaraku. Ayat-ayat ini. Yang pertama saya mau jelaskan yaitu apa? Tersinggung itu adalah apa? Perangkap sebenarnya. Jebakan, pancingan daripada siapa? Iblis. Ya. Tuhan Yesus memakai kata Yunani, katanya apa? Skandalon, artinya jebakan, perangkap. Atau dengan kata lain batu sandungan. Ya. Nah, iblis tuh tahu kalau dia tidak bisa menjatuhkan kita dengan dosa yang besar, dia akan jebak kita dengan apa? Hati yang tersinggung. Hati yang tersinggung. Ini kalau udah tersinggung, disimpan terus, dipikirin, diceritain kemana-mana. Itu dalam berubah jadi apa? Amarah. Jadi kepahitan. Itu dampaknya tuh ngeri saudaraku. Ini ngeri dampaknya. Di Alkitab ada contohnya. Siapa namanya saudara? Saul. Saul tuh, Raja Saul tuh tersinggung. Ketika rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Saudaraku. Jadi dari ketersinggungan itu lahir apa saudara? Dia iri sama Daud. Lalu dia benci sama Daud. Lalu dia punya keinginan apa? Membunuh Daud. Itu dimulai dari tersinggung. Saudaraku, bahaya. Di dalam zaman Yesus, itu banyak orang-orang yang ngikut Yesus disebut murid saudara. Ya kan? Mereka tuh tersinggung saat Yesus khotbah, buat pengajaran, kata-katanya apa? Sangat keras. Awalnya kan di Yohanes pasal 6, kalau saudara baca ya, Yesus beri makan orang banyak. Setelah mereka kenyang makan, Tuhan jelaskan tentang apa saudara? Aku ini adalah roti hidup yang turun dari surga. Buat orang Yahudi ini perkataan, loh seolah-olah Yesus ngaku-ngaku dia Tuhan. Saudaraku, akhirnya mereka berpikir ini sesat. Lalu mereka Alkitab katakan Yohanes 6 ayat 66. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak juga orang Kristen hari-hari ini dia sudah mundur. Karena apa? Tersinggung, kecewa. Saudaraku,
Wah kalau kecewa disimpan terus kita rugi. Ini kita masuk jebakan daripada iblis. Berapa banyak saudaraku istri tersinggung sama suami. Itu awalnya simpel banget. Lalu disimpan terus. Ceritain kemana-mana. Ke keluarga, saudara, ke teman segala macam. Itu makin mantap, makin berakar. Akarnya jadi akar apa? Pahit. Dampaknya apa saudara? Hubungan rumah tangga berkat gak datang. Pertanyaannya adalah, pernah gak saudara rasa dikecewa, tidak dihargai? Pernah gak saudara tersinggung? Kalau kita biarkan, ini akan jadi pintu masuk buat iblis meracuni, ya kan? Daripada hati kita. Itu yang pertama. Saudaraku, saya ini udah sepelajari ini, saudara, ayat ini udah seringkali saya khotbahin. Saudara, disitulah saya tahu gak mungkin saya bisa lepas daripada luka, sembuh daripada ketersinggungan ini. Sampai kita ngerti tentang kasih Tuhan. Nah, nasihat Tuhan itu apa? Tuhan bilang begini, jaga hatimu. Bukan cuma jaga mulut. Tapi harus jaga diri. Maksudnya jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, apa yang dibuat? Tegur dia. Jikalau dia menyesal apa? Ampuni dia. Jadi yang kedua adalah jaga hatimu dengan cara apa? Tegur. Ya, lalu ampuni. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang saya ini mau ngobrol saudaraku untuk sehari-hari. Saya melihat bahwa ya kadang-kadang tuh kalau kita kumpul di menara doa sama full timer dan semua. Ya kan, selain saya yang senior itu ada Pak Sitanggang yang senior. Setelah Pak Sitanggang ya saya gitu kan. Jadi saya melihat bahwa saya melihat kalau ya kan semakin senior, semakin seperti Tuhan tuh berikan apa saudaraku? Keberanian untuk bicara, ya kan? Untuk bicara, menyatakan hal-hal yang benar. Bukan dengan marah. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Ya kan? Dulu mungkin kita ngerasa walaupun seorang pemimpin, tapi udah begitu banyak yang senior atau merasa berjasa segala macam, seperti kayak ada halangan di dalam hati. Nah saudaraku, saya percaya ketika ada di dalam keluarga, kita tuh gak ada halangan untuk bicara atau menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih. Saya yakin berkat Tuhan akan ada di sana. Ketimbang simpen yang namanya ketersinggungan gitu saudaraku ya. Lebih baik saudaraku minta Tuhan pulihkan terlebih dahulu lalu bicara. Kami ini suami istri dua-dua manusia yang tidak sempurna. Saudaraku, ada banyak hal juga saudaraku ya dengan istri, dia juga saya. Saudara, kalau ada hal apa, kita bicara. Tapi bicaranya bukan dengan nada amarah, bukan nada kebencian, bukan untuk seperti terjadinya pertengkaran hebat lalu saling melukai, enggak. Bicara ini harusnya begini. Jadi kita belajar untuk akui, oke dikoreksi karena kita ingin bertumbuh sama-sama. Katakan amin saudara. Kalau misalnya di dalam keluarga saudara, suami istri, orang tua anak, kita bisa saling bicara. Artinya tegur ini jangan konotasinya negatif ya. Tegur ini bicara tentang, saya ada baca. Ya jadi yang pertama apa? Yesus ajarin dua hal. Tegur dengan kasih bukan amarah. Ya, Efesus 4 ayat 15 itu menjelaskan kepada kita, tapi saya ambil dalam bahasa sehari-hari. Ini bagus saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi apa? Sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi jika ada yang bersalah ya di antara di keluarga, entah dalam ya kan saudaraku, jangan simpen dalam hati. Tapi apa saudara? Tegur dengan kasih, bukan dengan amarah. Saudara ngerti ini katakan amin. Lakukan itu. Yang kedua adalah apa saudara? Ampuni tanpa batas.
Ya, Yesus bilang apa? Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, engkau harus mengampuni dia. Angka 7 itu lambang apa saudara? Kesempurnaan. Ya, artinya pengampunan itu tanpa batas. Ya, angka 7. Nah, seringkali kita berpikir saudara, saya akan mengampuni nanti kalau hati saya sudah tenang, kalau luka saya sudah hilang. Saya ulangi kata-kata ini, saudaraku, ya kan? Saya mau beritahu kepada kita, kebenarannya adalah apa? Pengampunan bukan nunggu luka hatinya sembuh. Pengampunan itu keputusan iman. Harus ambil keputusan. Dan pengampunan itu adalah kasih dalam apa? Tindakan. Pengampunan itu adalah obat yang manjur. Untuk apa saudara? Untuk setiap luka kita. Kita jangan nunggu sembuh baru minum obat. Ya kan? Minum obat supaya jadi apa? Sembuh. Nah, pengampunan itu obat saudaraku. Ya kan? Karena dia adalah kasih dalam tindakan. Saudara, setiap luka hati kita tersinggungan itu hanya bisa disembuhkan oleh apa? Kasih Kristus. Ya kan? Apakah saudara suka nunda kalau minum obat? Semakin ditunda, sakitnya makin parah. Demikian juga pengampunan. Semakin ditunda, semakin berat hidup kita. Ya saudara, katakan amin. Jadi saya kasih contoh Yusuf ya saudara. Kalau kita melihat Yusuf nih, kalau bilang tersinggung, kecewa, jadi pahit. Saya yakin dalam hidup dia bisa punya alasan untuk tersinggung, untuk kecewa. Saudara, nyimpen dendam kepada saudara-saudaranya yang menjual dia. Tetapi saudara, apa yang dibuat oleh Yusuf? Yusuf memilih untuk apa? Mengampuni. Yang akhirnya dia bisa berkata kepada saudara-saudara, saudara, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudara masih ingat gak ketika dia dijual jadi budak? Dia kerja di mana? Bekerja sama siapa? Potifar. Siapa Potifar? Pegawai istana Firaun. Saudara, dia kan difitnah oleh istri Potifar. Diajak tidur, dia lari. Lalu dikatakan bahwa dia perkosa. Saudara lihat di sini. Tidak ada catatan di Alkitab. Setelah Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri orang nomor 2. Potifar masih ada gak di istana? Gak ada catatan dia dipenggal loh. Karena fitnah. Karena buang dia penjara. Artinya orang ini saudaraku adalah orang yang tidak mengizinkan iblis. Ya kan? Menjebak dia. Dengan apa? Ketersinggungan. Saudara simpel gak? Mungkin ini sering kali didengar. Saudara dengar tentang kisah tentang luka ngampuni, luka pengampunan. Mungkin beberapa di antara kita ini bosan dengar ini. Tetapi saudara, kalau kita tidak lakukan perintah firman Tuhan untuk mengampuni, maka kita tidak akan pernah hidup dalam janji berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ada banyak hal saudaraku, ya kita harus ngerti, sengerti-ngertinya ya. Bahwa kita harus bedakan antara pengampunan dengan apa? Kepercayaan. Ya, pengampunan bisa terjadi seketika. Orang itu salah, langsung kita ampuni. Tapi saudara, untuk percaya sama orang itu lagi, perlu apa? Proses. Kadang-kadang kita berpikir kalau aku ampuni, gimana nanti? Enggak, kita gak perlu percaya sama dia. Kita tunggu prosesnya. Seperti contoh Petrus, dia bersalah kepada Yesus, menyangkal 3 kali. Saat itu juga selesai Petrus menyangkal 3 kali, saat itu juga Yesus ampuni. Terbukti saudara, mata Yesus ketika ketemu dengan mata Petrus, matanya adalah mata kasih. Dia menatap saudara Simon Petrus. Lalu Simon Petrus meneteskan air matanya. Mata kasih. Tapi saudara, untuk bisa mempercayai Petrus, itu perlu proses. Sehingga dia perlu bertanya waktu setelah dia bangkit dari kematian. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 3 kali. Petrus jawab apa? Engkau tahu aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku.
Katakan amin saudaraku. Ya, saya percaya bahwa kuasa pengampunan ini dahsyat. Katakan amin. Ketika kita berkata, aku ampuni dia Tuhan. Artinya apa saudara? Pertama, aku tidak akan pernah punya rencana untuk membalas daripada kejahatan dia. Aku tutup. Dan aku serahkan pembalasan itu adalah milik Tuhan. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ya kan? Yang kedua, saudaraku, yang kedua, saya nggak akan pernah lagi mau ingat-ingat, mau bicarakan. Walaupun itu ada prosesnya saudara ya. Ya kan? Tapi paling tidak kita udah tahu. Kalau kita udah ngampuni, kita udah tutup buku. Kita tidak bicarakan lagi tentang kejahatan dia, tentang kesalahan dia. Ya kan, betapa lukanya kita, itu stop. Saudaraku. Dan disinilah makanya saudara, ketika Tuhan perintahkan, ya kan, kau harus ampuni. Murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Oleh karena itu saudara, ini namanya saudaraku ya, kegiatan, perintah, melakukan firman yang namanya mengampuni. Itu artinya saudaraku, kita butuh Tuhan. Tambahkan iman saya. Tambahkan iman saya. Katakan amin saudara. Nah, yang ketiga, kalau kita ngambil keputusan untuk mengampuni, maka hal itu membuka jalan, ya kan, buat berkat Tuhan, ya kan saudara, ya kan, dicurahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Hati yang tersinggung itu nutup pintu berkat. Ya, tetapi hati yang mengampuni justru akan membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja memberkati hidup saudara. Katakan amin. Saya masih ingat saudaraku, salah seorang daripada teman, ini jemaat. Saudara, dari awal-awal sekian tahun yang lalu, dia cerita sama saya. Dia bilang, saya benar-benar terluka, saya tersinggung, saya benar-benar pahit. Orang yang paling saya percayai, ya kan, saya serahkan, saya kasih kuasa kepada dia untuk kelola segala aset, saudara, segala macam, ya kan saudaraku. Dan temannya ini rencananya mau bawa untuk ambil kredit ke bank dan lain sebagainya. Rupanya semua aset itu dibalik nama kepada orang itu. Jadi dia ngalami kehilangan aset, kerugian saudara secara ini kan saudara. Itu ratusan miliar rupiah. Sampai dia nggak punya lagi dana apa-apa. Saudaraku, di situ dia rasa pahit sekali. Nah, pada waktu itu saudaraku, entah gimana, saya tuh hampir tiap minggu kalau khotbah tentang apa? Pengampunan. Sampai satu hari dia datang, dia datang saudara ke gereja, itu masih mungkin 20-an tahun yang lalu. Ya kan saudara, dia datang ke gereja, dia dengar itu. Dia bilang itu pilihan. Akhirnya Tuhan dorong dia, ampuni, doakan orang itu. Singkat kata dia ampuni saudaraku. Dia cerita sama saya, ya kan saya ampuni Pak gini. Ya udah, kalau ngampuni saya juga perlu proses sampai tuntas. Yang penting kita doakan dulu, bilang sama Tuhan aku ampuni dia. Ya kan? Lalu caranya gimana? Ya sudah, kita nggak akan perpanjang ke pengadilan segala macam. Akhirnya dicabut ke pengadilan, cabut semuanya sudah. Saudara, berjalannya waktu sekian lama waktu kemudian, belas tahun kemudian berjalan. Temennya ini saudara, itu jadi orang hebat, orang besar, orang kuat di Republik ini. Dan dia usahanya ya begitu. Tapi saya tahu dia butuh dukungan. Dari sisi keuangan apa. Kalau nggak ada yang disuntik dana sama ada backing yang kuat. Ini juga akan lepas lagi yang ada. Yang dia udah bangun. Singkat kata saudaraku. Itu dia lagi ikut saya khotbah di satu daerah. Di Jakarta daerah Tangerang itu saudaraku. Tempatnya Pak Wiryo. Dia duduk sebelah saya. Saya mau naik ke atas. Dia ngomong, dia bilang, Pak, ada masuk chat. Dia sebut namain teman dia, ngajakin kerjasama. Dia mau beli saham untuk perusahaan ini dan lain sebagainya. Dan dia mau suntik, mau segala macam. Terima gak Pak? Dia bilang, saya bilang ya terima lah yang kita butuh. Karena dia sudah ngampunin. Saya ngerti. Karena dia sudah ngampunin. Dia masih bisa pakai. Ya kan saudara, jembatan itu. Orang yang tidak ngampuni adalah orang yang
hancurkan jembatan. Padahal satu hari dia tuh butuh untuk pakai jembatan itu. Saudara ngerti gak cerita Seksaksen ini? Sekarang saudaraku, oleh anugerah Tuhan, akhirnya dia akhirnya bisa terus jadi berkat. Berkali-kali orang yang saya sangat kasihi, yang sangat dekat dengan saya, yang mengasihi saya. Saudara, saya berkata sudah, ampuni. Sudahlah, lepaskanlah. Terima apa yang ada. Saudaraku. Tapi dia gak bisa terus fight, saudaraku, ke pengadilan segala macam. Habis banyak uang. Jadi gak bisa kerja lagi, hanya mikirin tentang kasus, perkara. Dampaknya apa? Karena hati kering, jadinya hati keras. Penuh dengan luka, penuh dengan emosi amarah. Yang dulunya kalau ngobrol meeting sama karyawan, orang-orang dekat itu loh, lingkarannya itu kata-katanya itu menguatkan, membangkitkan semangat untuk produktivitas kerja. Tapi karena simpen itu terus, jadi akhirnya ngomong kata-katanya tajam. Saudara, akhirnya menurunkan semua karena tidak dipercaya segala macam. Dampaknya apa saudara? Merosot. Bahkan saudara nggak pernah nyangka bisa masuk penjara. Padahal ini kenal baik dulu-dulunya sama orang nomor 1 di Republik ini. Hanya penjara sama yang urusan kecil. Dia bisa merosot turun sampai seturun-turunnya bawah. Karena apa saudara? Tersinggung. Kecewa, luka sama orang yang dekatnya saja. Hari ini saudaraku, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Karena simple, hanya tersinggung kecil aja. Simpen terus, omongin, ceritain segala macam, simpen lagi. Terus dampaknya bukan cuma kesehatan, tetapi produktivitas kerja. Kalau kita sudah belajar tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan namanya koa itu hilang. Nah, bagaimana dengan pengampunan? Pertama, berkatnya sudah. Kalau kita ngampuni, yang pertama adalah doa kita tidak akan terhalang. Katakan amin. Tidak ada terhalang. Markus 11 ayat 24, 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Katakan amin. Bicara tentang doa yang tidak terhalang. Artinya gini saudara. Apapun yang saudara doakan, yang diimbangi dengan apa yang saudara kerjakan, itu pasti Tuhan akan buat berhasil. Itu terjadi. Katakan amin. Ini penting. Jujur saudara, ya kan, ketika Cencen bicara, Pak, Geraha Bethesda itu kayaknya bengkak ini dananya. Sekian dia bilang. Langsung saya shoot. Saudara, di mana nih ke depan? Ya kan, lalu Tuhan bilang, bahas tentang kekhawatiran, tentang masa depan. Ini bisa ini enggak? Nanti ke depannya kita juga perlu. Saya bilang, makanya saya bilang, berapa sih karyawan di gereja ini? Maksud karyawan yang ada full timer lah, OB lah, apalagi satpam lah, guru lah, semua ada pokoknya yang ada. Ya kan, 169 orang. 169 orang. Saudara, berapa biaya sebulan harus kita gaji mereka ini semua? Sekian. Saudara, saya nggak sebut yang ini angka, tapi orangnya. Dari situ, terus kita tambahan sekian. Dari situ bilang, saya udah khawatir, takut. Di lain pihak ada satu case masalah yang membuat hati itu tersinggung gitu loh. Pada waktu yang sama, saudaraku. Makanya saya bahas khotbah tentang apa? Pengampunan dan bagaimana mengatasi kekhawatiran akan masa depan. Kalau saya ngadepin satu case, saudaraku, saya cari firmannya. Saya berusaha untuk saya mau lakukan itu. Dengan cara apa saudara? Saya khotbahkan aja. Supaya saya lebih mantep. Saudara ngerti, katakan amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya doakan, itu plong.
Kemarin kita, saudara, doa pengurapan. Saya ngerasakan itu. Itu yang doa jeritan saya. Jeritan jemaat juga ngalami hal yang sama. Selesai daripada doa pengurapan, saudara, Cencen kasih WA, ada forward satu WA. Dia bilang ada satu daripada bapak ini, teman ini. Dia bilang untuk seluruh keramik daripada Geraha Bethesda, itu dia yang tanggung. Ya kan? Wah, saya bilang, ini beri kemuliaan buat Yesus. Ya, jawab langsung Tuhan jawab, selesai daripada itu yang saya khawatirkan. Ya kan? Satu keramik itu saya berapa nilainya? Ya kurang lebih 500 jutaan lah, dia bilang tuh. Dan juga dia bilang kalau besi-besi nanti saya inikan dan lain. Saudara Yesus, poin yang saya mau sampaikan adalah doa kita, usaha kita, ya kan, itu akan dibuat Tuhan berhasil sampai, saudara, Tuhan lihat hati kita ini gimana. Apakah ada ketersinggungan yang belum diselesaikan? Ada hal-hal, makanya setiap hari itu saya minta Tuhan itu hati ya. Khotbah saya sebagai hamba Tuhan dari dulu sampai sekarang, saudara ikuti saya pasti tentang apa? Hati. Karena ini pusat hidup. Saudara kok, bukan tentang semua ini semua. Kalau ini sudah beres. Yang kedua, saudara, kalau kita ngampuni artinya apa? Hati kita bebas dari racun apa? Kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, jangan jauh dari kasih karunia. Karena kita gak kuat, gak mungkin bisa kita ngampuni orang, maklumi orang. Saudara, bahkan memberkati orang. Kalau kita tidak dapat kasih karunia, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Gak kuat, gak ada orang sanggup ampuni, terima segala macam, gak bisa. Saudara tahu satu hal ya. Ya kan saudara. Kepahitan itu menular. Menyebarkan roh negatif. Roh kebencian. Dengan apa? Dengan gosip, dengan fitnah, dengan ujaran kebencian. Coba saudara lihat di sini. Di Alkitab ada seorang bernama Absalom. Siapa Absalom? Absalom ini adalah anak daripada Daud. Saudaraku. Tapi Absalom nyimpan kemarahan kepada siapa? Amnon. Itu saudaranya dia, satu bapak tapi lain ibu. Memang repot saudaraku ya. Daud ini dia hebat di medan peperangan. Tapi babak belur di keluarga saudaraku. Ya kan saudaraku. Karena istrinya banyak itu saudaraku. Ya kan, istrinya banyak saudaraku. Jadi anaknya pada ribut. Absalom ini nyimpen saudara. Kecewanya bisa sama Amnon. Kenapa dia kecewa sama Amnon? Marah Amnon. Karena Amnon saudaraku itu memperkosa daripada adik kandungnya dia. Adik kandung siapa? Absalom. Dan Daud tidak buat apa-apa. Diam aja. Enggak buat apa-apa saudaraku. Akhirnya apa saudara? Karena dia simpen, tersinggung, kecewa. Nah masuk jerat iblis. Masuk perangkap iblis. Saudaraku, apa yang dibuat akhirnya? Dikuasai sama iblis. Absalom membunuh siapa? Amnon adiknya. Kedua dia bikin kudeta sama Raja Daud, sama bapaknya sendiri. Ketiga dia hasut satu bangsa itu saudaraku. Dia pecah belah bangsa itu. Orang mau ketemu Daud, ketemu saya dulu. Nanti dia ngomong-ngomong jelek-jelek bapak ini. Menjelekin segala macam. Gak usah ketemu ini. Ketemu saya aja. Gitu. Ya kan? Akhirnya apa saudara? Absalom mati ngenes. Matinya tragis. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa kendalikan. Saudara, semua bisa terjadi di luar kendali kita. Dan itu melukai kita mungkin. Kita gak bisa bungkam mulut orang. Yang kata-katanya melukai kita. Kita gak bisa hentikan keputusan-keputusan. Yang merugikan kita dan lain sebagainya. Respon kita adalah saudara. Biarlah kita mau minta Tuhan. Aku minta anugerah-Mu. Supaya aku bisa memiliki hati yang bebas dari racun kepahitan. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Kalau kita ngampuni, kita akan menerima damai, sejahtera dan sukacita. Ya, Filipi 3:13-14, Rasul Paulus berkata,
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang mengampuni, yang memberikan pengampunan, saudara, dia tidak terikat, nggak diikat oleh apa? Belenggu masa lalunya. Dia bisa melangkah ke masa depan dengan ringan. Katakan amin, saudara. Jadi pengampunan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain. Tetapi pengampunan itu untuk membebaskan hati kita, saudara. Katakan amin. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, ya kan. Ketersinggungan itu adalah jebakan iblis. Kalau saudara tersinggung, ya kan, simpan ketersinggungan, ujungnya kemarahan, kepahitan, permusuhan, pertikaian, saudara akan jauh dari berkat Tuhan. Doanya gak dijawab. Karena Tuhan selalu lihat hati. Apapun kita kerjakan seperti kayak nabur benih di tanah yang asem. Saudara, tanah yang kering. Jaga hati. Dengan cara apa? Tegur. Tegur artinya beritahu yang benarnya itu apa. Jangan dengan marah. Lalu ampuni. Ya kan? Hidup dalam pengampunan. Ya kan? Maka jalan berkat akan terbuka. Katakan amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, saudara, sama-sama. Hati yang tersinggung itu adalah jebakan iblis. Tetapi hati yang mengampuni membuka jalan buat berkat Tuhan. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudara. Kita minta anugerah yuk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan, kalau ada di antara saudara yang merasa tersinggung, mungkin kok ada orang kata-kata, coba saudara kita doa sama-sama yuk. Ola bakashiala bala bala bala. Doa saudara. Mungkin ola bala 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 bala. Ya la bala bala bala. Kalau Tuhan Yesus mengampuni mereka yang menyalibkannya, apakah kita tidak bisa mengampuni mereka yang cuma melukai kita dengan kata-kata? Kan cuma kata-kata aja. Ampuni saudaraku. Juga tidak mempengaruhi daripada hidup kita sendiri. Ampuni. Setiap kali kita mengampuni, kita sedang membebaskan diri kita dari jerat iblis. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, kalau ingat 1-2 orang yang perlu saudara sebut namanya, ampuni dia, sebut. Tuhan ampuni ya Tuhan, dosa dan salahku Tuhan. Hari ini aku mengampuni, sebut namanya. Aku ampuni dia Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas. Aku akan melepaskan ya Tuhan kepada Tuhan.
Pembalasan adalah milik Tuhan. Kami tidak akan pernah mau membalasnya ya Tuhan. Bahkan Tuhan, aku berdoa berkati mereka ini Tuhan. Orang-orang yang bersalah kepada kami. Hari ini Tuhan kami minta pemulihan hati-Mu. Urapan kasih-Mu memulihkan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam. Waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.